Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 7 yang akan menjelaskan rencana usaha yang sudah kami buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah manajemen operasional. Nah, adapun nama kelompok kami yaitu saya sendiri Muhammad Naufal, yang kedua ada Dewi Lovely Syahrani, yang ketiga ada Nur Hidayah, yang keempat ada Nadia Melisa, dan yang kelima ada Yusril. Baiklah, kita langsung ke pembahasan saja. Di sini saya akan menjelaskan poin-poinnya saja untuk rencana usaha kami, karena ketika saya menjelaskan semua dari karya tulis ilmiah yang kami buat ini, maka itu lebih dari 1 jam. Jadi saya menjelaskan cuma poin-poinnya saja, gambaran umum dari rencana usaha kami. Nah, yang pertama kita harus mengetahui rencana usaha kita dulu, mulai dari ada manajemennya. Nah, di dalam manajemen kita harus memberikan nama perusahaan kita. Nah, jadi nama perusahaan kami itu adalah Ali Collection. Nama pemilik atau pemimpin perusahaan itu yaitu kami dari kelompok 7. Bidang usahanya bergerak di bidang jasa jahit pakaian. Jumlah karyawannya itu ada 4 orang, 1 orang pelayanan dan promosi, dan 3 orang tim pekerja. Selanjutnya ada dari bagian pemasaran. Nah, bagian pemasaran ini ada beberapa hal yang harus kita paparkan. Jadi yang pertama ada produk yang ditawarkan. Jadi produk kami itu jasa jahit pakaian, mulai dari kemeja, celana, dress, kebaya, seragam sekolah, dan pakaian dinas lainnya. Nah, yang kedua ada sasaran konsumen atau pembeli. Jadi sasaran konsumen kami itu mulai dari pendidikan. Nah, pendidikan ini meliputi anak-anak sekolah mulai dari SMA, SMP, SD, TK. Nah, yang kedua itu ada lembaga, jadi lembaga pemerintah atau swasta. Yang ketiga ada dari masyarakat umum. Nah, selanjutnya ada wilayah pemasaran. Jadi wilayah pemasaran kami itu ada di Makassar, jadi tepatnya ada di Jalan Manuruki. Nah, selanjutnya ada rencana penjual per tahun. Jadi kita juga harus merencanakan rencana penjualan dalam 1 tahun ke depan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari usaha yang sudah kita rancang. Nah, jadi dalam menjahit satu pakaian bisa selesai selama 2 hari. Jadi 2 hari itu menyelesaikan satu pakaian dikali 1 bulan, jadi bisa menghasilkan 15 pieces pakaian dikali selama 12 bulan, jadi dalam 1 tahunnya bisa menyelesaikan 180 pakaian. Itu hanya sebagian dari planning rencana untuk penjualan 1 tahun ke depan. Nah, kita juga harus menentukan penetapan harga jualnya. Jadi harga jual juga itu penting untuk stabilisasi di pasaran. Jadi kita tidak bisa untuk menjual atau mematok suatu harga yang tinggi daripada pemasar lainnya di pasaran. Jadi kita harus seimbangkan dengan pengusaha-pengusaha atau wirausaha-wirausaha di luar sana. Jadi yang pertama ada kemeja. Jadi di dalam kemeja itu kan ada 2, lengan panjang dan lengan pendek. Nah, lengan panjangnya itu kami patok harga sekitar 110 dalam jasa jahitnya. Lengan pendek juga 100.000. Terus ada celana 100.000, terus ada dress 150.000 sampai dengan 500.000. Jadi sesuai dengan tingkat kesulitan dari desain atau model dan bahan yang digunakan. Nah, selanjutnya ada kebaya. Kebaya itu kami patok harga 250.000 sampai dengan 500.000 sesuai dengan tingkat kesulitannya juga. Terus ada pakaian sekolah. Pakaian sekolah itu standar 270.000 satu style, dari pakaian atas sampai pakaian bawah. Selanjutnya ada pakaian dinas. Nah, pakaian dinas ini kami patok harga itu sekitar 350.000 dalam satu style. Nah, kita akan beralih ke bagian produksi atau operasi. Nah, jadi bagian produksi ini ada beberapa hal juga yang harus kita ketahui. Yang pertama ada kapasitas produksi. Jadi kita harus mengetahui dari kapasitas produksi dari suatu usaha kita. Contohnya satu pakaian bisa selesai dalam 2 hari, maka 30 hari jadi 1 bulan bisa menyelesaikan 15 pieces. Jadi kapasitas produksi dalam 1 bulan itu 15 pieces.
Nah, selanjutnya ada ketersediaan bahan baku. Jadi ini sangat penting juga kita ketahui dalam ketersediaan bahan baku. Yang pertama ada kain polos. Kain polos itu sekitar 25.000 sampai 90.000 per meter sesuai bahannya di pasaran. Yang kedua ada benang. Benang itu sekitaran 24.000 per lusin. Ada kancing sekitaran 15.000 per 10 lusin. Ada resleting 28.000 per lusin, ada manik-manik 10.000 sampai 80.000 sesuai bahan. Yang selanjutnya ada fislin 35.000 per meter. Nah, selanjutnya ada fasilitas atau sarana produksi. Nah, di dalam fasilitas atau sarana produksi ini kita harus juga memperhitungkannya biaya-biaya yang kita keluarkan untuk sebagai pemula. Jadi yang pertama ada gunting kain seharga 20.000, penggaris besar 150.000, lem kertas 15.000, koran untuk pola 14.000, mesin jahit, mesin obras, mesin nasi, mesin portable, dan selanjutnya. Jadi kita percepat saja ya. Nah, selanjutnya ada dampak lingkungan. Jadi kita harus juga memikirkan dampak lingkungan dari usaha yang kita geluti. Jadi berdampak sejauh mana usaha kita ini. Jadi dari usaha kami itu kan sisa kain yang tidak terpakai dibuang ke tempat sampah, dan setiap hari ada yang mengambil sampah untuk dibawa ke pembuangan akhir. Jadi untuk kain-kain yang masih bisa diperbaharui maka kami buat untuk keset kaki, untuk lap tangan, jadi agar bisa dipakai kembali. Selanjutnya ada dari aspek keuangan. Jadi aspek keuangan ini juga penting, harus kita perhitungkan untuk dari perkembangan usaha yang kita geluti. Jadi coba kita totalkan pembiayaannya dari biaya bahan baku, dari fasilitas, dari yang lain-lainnya. Kita harus jumlah itu berapa. Kalau di sini kami jumlah itu ada 15.774.000. Nah, jadi kita harus juga mengetahui untuk sumber modal dari usaha kita itu dari mana. Jadi sumber modal kami itu, kami mengambil modal untuk 20 juta dari patungan dari kami. Jadi pinjaman yang diajukan itu ada 50 juta, jadi pinjaman ke keluarga agar tidak memiliki bunga. Selanjutnya ada jangka waktu pengambilan pinjaman. Jadi jangka waktu itu kami sekitaran 1 tahun ke depan tanpa bunga. Selanjutnya ada penjualan per tahun yang sudah saya jelaskan tadi. Perkiraan itu kan ada 180 pieces. Jadi kita harus pikirkan 1 tahun ke depan penjualannya berapa, target keuntungan per tahunnya berapa. Jadi kita harus memperhitungkan segala sesuatunya di dalam sebuah rencana usaha agar kita mengetahui bagian mana usaha kita memiliki menurun dan bagian mana yang memiliki peningkatan, agar kita bisa introspeksi lagi suatu usaha kita agar berkembang lebih jauh ke depan. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan mengenai gambaran umum rencana usaha kami. Mungkin lebih jauhnya bisa dilihat dari karya tulis kami yang sudah kami buat beberapa waktu lalu. Kami membuatnya sedetail mungkin, seterperinci mungkin di sana, jadi bisa dilihat di sana. Jadi untuk kali ini cukup sampai di sini, dan saya mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Jadi cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.